Susu adalah cairan bergizi yang berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu ibunya. Dan susu juga adalah sumber gizi utama bagi bayi sebelum dapat mencerna makanan padat. Susu juga berfungsi sebagai nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan tulang, gigi, kuku, dan rambut yang baik. Kalsium pada susu juga tidak hanya baik untuk pertumbuhan tulang, tetapi juga pada tulang masa agar dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Berikutnya ada sumber susu. Sumber susu dibagi menjadi beberapa bagian, itu sebagai pupuk. Di sini yang pertama itu ada susu sapi. Komposisi dalam susu sapi adalah air sebanyak 87,2%, lemaknya 3,7%, proteinnya 3,5%, laktosanya 4,9%, dan mineralnya 0,07%. Yang kedua ada susu kambing. Susu kambing kurang menimbulkan alergi karena susu ini tidak berisi protein kompleks yang merangsang reaksi alergi seperti susu sapi. Susu kambing juga merupakan sumber yang kaya mineral selenium sebagai nutrisi yang diperlukan untuk kekebalan tubuh dan bersifat antioksidan. Terus yang ketiga ada susu domba. Susu domba itu ialah susu yang dihasilkan dari hewan domba. Susu domba tidak diminum secara luas oleh masyarakat, tetapi lebih banyak dijadikan keju dan produk susu lainnya. Lemak pada susu domba adalah 7 gram per 100 gram susu dengan lemak jenuh sebanyak 5 gram. Terus yang keempat ada susu kerbau. Susu kerbau kaya magnesium, potasium, dan fosfor, dan susu kerbau kaya dengan zat besi yang penting bagi produksi sel darah merah serta meningkatkan fungsi otot. Kadar laktosa pada kerbau terlalu tinggi, yaitu 4,5% sampai 5,5%. Oleh karena itu, susu kerbau dapat menyebabkan diare pada manusia yang tidak biasa mengkonsumsi. Kandungan gizi dalam susu. Yang pertama ada protein. Susu mengandung protein hewani yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual. Kandungan vitamin B12, asam lemak B6, dan B9 penting untuk kinerja saraf di otak sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Ada 2 jenis protein di dalam susu, yaitu kasein dan whey. Protein kasein ini baik untuk mengontrol tekanan darah agar tetap stabil. Sedangkan protein whey baik untuk pertumbuhan dan kesehatan otot pada anak. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat susu adalah laktosa. Laktosa memberikan rasa manis pada susu. Dan yang ketiga ada lemak. Selain membantu perkembangan otak, lemak susu juga berfungsi sebagai anti kanker usus besar, di mana dapat meningkatkan apoptosis sel kolonik mutan. Lemak susu juga mendukung pertumbuhan bakteri, baik bersifat prebiotik sebagai antihipertensi, antidiabetik, dan imunomodulator. Vitamin dan mineral. Kandungan nutrisi yang ada misalnya fosfor, zink, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, vitamin B2, asam amino, dan asam pantotenat. Selanjutnya, metabolisme susu. Dalam sistem pencernaan, laktase enzim atau enzim laktase berfungsi untuk membantu tubuh dalam mencerna laktosa. Laktosa merupakan salah satu jenis gula yang terkandung dalam berbagai produk susu seperti susu, yogur, es krim, keju, dan ASI ataupun air susu ibu. Oleh karena itu, fungsi enzim laktase dalam tubuh sangatlah penting. Laktase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mencerna gula susu atau laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim ini diproduksi oleh enterosit atau sel-sel epitel pada usus halus. Selanjutnya, kimia susu.
Pertama, sifat kimia susu yang dimaksud adalah pH dan keasamannya. Warna air susu dapat berubah dari satu warna ke warna yang lain, tergantung dari bangsa ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat, dan bahan pembentuk warna. Warna air susu berkisar dari putih kebiruan hingga kuning keemasan. Kedua, salah satu produk olahan susu yang kayak ini akan manfaat adalah yogur. Yogur ini merupakan minuman hasil olahan susu yang dibuat melalui proses fermentasi oleh bakteri baik, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses fermentasi susu menjadi yogur terjadi selama 24 jam dalam wadah tertutup dan suhu ruang. Setelah terfermentasi menjadi yogur, gula dan variasi perisa rasa dapat ditambah sesuai selera. Selanjutnya, ilustrasi struktur kimia ini dapat juga kita lihat pada gambar tersebut. Di sini ada laktosa, kasein, protein susu, dan juga lemak susu. Proses pengolahan susu. Ada proses pengolahan susu UHT dikenal dua tipe pemanasan. Yang pertama, tipe pemanasan tidak langsung dan tipe pemanasan langsung. Ada juga proses pengolahan susu kemasan yang sering diterapkan di industri, yaitu proses pencampuran, termisasi, pasteurisasi, homogenesis, sterilisasi, pengisian. Kadar gizi susu dalam kemasan juga hampir sama dengan susu murni yang langsung diambil dari susu. Pada diagram ini teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana proses pertama kali susu diolah sampai akhirnya bisa untuk dikonsumsi. Mulai dari pemilihan sapi yang sudah bisa untuk dipanen untuk diperah susunya sampai ke tahap di mana susu itu bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai. Selanjutnya ada produk olahan susu. Salah satu produk olahan susu yang kaya akan manfaat ialah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil olahan susu yang dibuat melalui proses fermentasi oleh bakteri baik, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses fermentasi susu menjadi yogurt terjadi selama 24 jam dalam wadah tertutup dan suhu ruang. Setelah terfermentasi menjadi yogurt, gula dan variasi perisa dapat ditambahkan sesuai selera. Selanjutnya di sini ada produk-produk olahan dari susu yang menarik nih. Yang pertama itu bisa kita lihat kue berwarna kuning keemasan yang berbentuk seperti bunga biji matahari. Biasa disebut juga dengan pi susu. Pi susu sangat digemari oleh orang di Indonesia. Bukan saja hanya di Indonesia, akan tetapi seluruh dunia pasti tak asing lagi dengan yang namanya pi susu ini. Yang selanjutnya itu siapa yang tidak tahu sih dengan kue dorayaki yang biasa terkenal pada film Doraemon ya. Jadi dorayaki ini merupakan salah satu produk yang terbuat dari olahan susu pastinya. Selanjutnya teman-teman juga bisa melihat di bawahnya itu ada permen berbentuk segi empat berwarna putih yang berisikan kacang. Jadi permen ini juga merupakan salah satu produk hasil olahan susu yang sangat disukai masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang enak dan gurih, tentunya juga kaya akan manfaat. Dan yang terakhir, tak kalah menariknya nih produk olahan satu ini, yaitu seperti bubur sumsum, yang mana di dalamnya itu seperti kembang tahu ya. Jadi di sini
Di Indonesia kerap dikenal dengan kembang tahu. Jadi sebenarnya ini juga merupakan produk olahan susu yang mana diolah semenarik mungkin dan sangat disukai juga oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang juga enak dan gurih, tentunya kaya juga akan manfaat dari susu ini. Siapa yang tidak tahu sih manfaat dari baiknya mengkonsumsi susu? Jadi teman-teman tahu tidak apa manfaat yang sangat penting kalian ketahui di saat kalian mengkonsumsi susu tersebut? Jadi selain menunjang kinerja otak, tulang hingga otot, susu juga bisa menjadi penambah energi karena kandungan karbohidrat dan protein yang terdapat pada susu seperti zinc, vitamin B6, B9, B12, dan vitamin D yang terkandung pada susu juga berkontribusi dalam meningkatkan sistem imun nih teman-teman. Susu mengandung protein hewani yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual. Kandungan vitamin B12, asam lemak B6, dan B9 penting untuk kinerja saraf di otak sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Ada 2 jenis protein di dalam susu, yaitu kasein dan whey. Protein kasein baik untuk mengontrol tekanan darah agar tetap stabil. Sedangkan protein whey baik untuk pertumbuhan dan kesehatan otot anak. Wah, sangat banyak sekali ya teman-teman manfaat susu ini untuk tubuh kita tentunya. Jadi, kesimpulan kita pada pembahasan kali ini yaitu susu merupakan salah satu bahan pangan lengkap bergizi tinggi yang diperlukan setiap orang. Susu kerbau tidak biasa dikonsumsi khalayak ramai. Karena apa? Karena kandungan laktosa pada susu kerbau itu sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan diare bagi orang yang mengkonsumsinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.